Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Pada kisah kali ini, kita akan fokus kepada sosok anak laki-laki dari Ilagaligo yang bernama Lama Pangandro. Sebagaimana yang kita bahas di beberapa episode yang lalu, bahwa Lama Pangandro sejatinya sudah menjadi raja di Pujananting dan juga Sundraraja. Meskipun harus melewati kehidupan yang pahit, yakni harus kehilangan ibunya yang meninggal dunia, serta harus kehilangan ayahnya yang tak lagi menganggapnya sebagai seorang anak. Namun, Lama Pangandro tetap tumbuh menjadi pribadi yang baik, kuat, dan tetap rendah hati. Di usianya yang sekarang, kini Lama Pangandro telah bersiap untuk menikah. Sejatinya, dia sudah dipersiapkan untuk menikahi seorang putri dari negeri Bima yang bernama Batari Banna. Segala persiapan termasuk mas kawin pun juga telah diberikan. Sisa menunggu hari saja bagi keduanya untuk menjadi sepasang suami istri. Namun, namanya cinta memang kadang datang secara tiba-tiba. Lama Pangandro rupanya telah jatuh hati dengan seorang wanita dari kerajaan Cina yang bernama We Tenri Pamarang. Jatuh hati itu nampaknya dialami Lama Pangandro saat dia berkunjung ke kerajaan Cina tempo hari untuk menemui ayahnya. Kini, Lama Pangandro sedang dilanda kebingungan. Dia bukanlah orang yang berpengalaman soal cinta. Ini adalah jatuh cinta pertamanya kepada lawan jenis. Dan kini dia pusing. Yang mana yang harus dia pentingkan? Yang mana yang harus dia pilih? Pernikahannya dengan Batari Banna yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, atau dirinya harus membatalkan hal itu dan mengejar pujaan hatinya yang ada di kerajaan Cina? Pada akhirnya, Lama Pangandro pun melakukan sebuah keputusan yang cukup kontroversial. Dia memutuskan untuk menikah dengan sosok pujaan hatinya dari kerajaan Cina, yaitu We Tenri Pamarang. Pernikahan keduanya itu dilangsungkan secara diam-diam, agar tak diketahui oleh pihak calon istri yang satunya lagi. Namun, apalah mau dikata, berita selalu tersebar luas dalam waktu yang singkat. Pernikahan diam-diam Lama Pangandro ini berhasil diketahui oleh pihak kerajaan Gima, yang mana membuat kerajaan tersebut mengutuk keras aksi Lama Pangandro ini. Tak terima dengan sikap Lama Pangandro yang menyelingkuhi anaknya, maka kerajaan Gima mengumumkan bahwa putrinya, yakni Batari Banna, terbuka untuk siapapun pria dari kerajaan lain yang hendak melamarnya. Hal ini membuat seorang pangeran dari Tompotika datang dan melamar Batari Banna. Dia bernama Lawewanglangi. Maka dengan ini semakin rumitlah kisah cinta empat kerajaan ini. Di satu sisi, pernikahan Lama Pangandro dengan We Tenri Pamarang akan menimbulkan kemarahan dari kerajaan Cina. Bisa jadi akan terjadi perang antara kerajaan Cina yang dipimpin Lagaligo dengan Pujananting pimpinan Lama Pangandro. Jika perang sampai terjadi, maka kerajaan Cina akan turut memerangi Gima dan Tompotika yang telah menjalin hubungan dengan Pujananting. Pihak Gima sendiri sejatinya tengah terpecah belah menjadi dua kubu. Ibu dari Batari Banna nampak setuju dengan lamaran Pangeran Tompotika. Namun, ayah dari Batari Banna justru lebih memilih Lama Pangandro untuk menjadi menantunya. Sedangkan pihak Tompotika sendiri tahu betul konsekuensinya. Jika Lawewanglangi jadi menikah dengan Batari Banna, maka bisa jadi Tompotika akan berperang melawan Pujananting. Maka Lawewanglangi pun tak mau ambil pusing. Dia bersiap untuk menikahi Batari Banna, sekaligus juga bersiap untuk perang melawan Lama Pangandro. Sementara itu, rupanya Lama Pangandro saat ini sedang berada di negeri Cina. Dia sedang menikmati bulan madunya dengan We Tenri Pamarang. Ini seharusnya menjadi masa-masa yang membahagiakan untuk Lama Pangandro. Namun di sisi lain, Lama Pangandro juga sadar akan tugas lainnya, yaitu menemui Batari Banna, dan jika masih mungkin menjadikannya sebagai istri keduanya.
Namun, rencana Lama Pangandro memang tak semulus kedengarannya. Belakangan ini, dia baru mendapat kabar bahwa pihak Tompotika lah yang akan melamar Batari Banna dari Gima. Dan hal ini sukses membuat Lama Pangandro jadi sakit hati dan langsung memutuskan untuk berangkat ke Gima dan mencari tahu sendiri kebenaran akan berita itu. Bersama Lama Pangandro ikut pula seorang pangeran yang bernama Aji Laide. Aji Laide ini merupakan saudara laki-laki dari Lama Pangandro. Tak dijelaskan lebih lanjut apakah Aji Laide ini adalah putra Lagaligo juga atau bukan. Aji Laide sendiri juga telah menawarkan Lama Pangandro untuk menemui Sauri Gading terlebih dahulu. Lama Pangandro menyetujui hal itu dan dia pun langsung menemui Sauri Gading. Sauri Gading jelas keberatan dengan upaya Lama Pangandro untuk melawan Tompotika. Tompotika bukanlah negara yang asing. Dia adalah negara yang punya hubungan dekat dengan Luwu dan juga Alejina. Sauri Gading juga menawarkan untuk menikahi putri Gima yang lainnya saja, alias adik dari Batari Banna. Namun Lama Pangandro menolak tawaran itu. Dia sejak awal hanya mau melamar Batari Banna saja. Jika dia mengalah, maka itu artinya dia mengakui kalau Tompotika lebih tinggi derajatnya dari Pujananting. Sesuatu yang tak akan pernah dilakukan oleh seorang raja seperti Lama Pangandro. Alhasil, Lama Pangandro mengabaikan saran dari Sauri Gading. Dan dia bersama dengan Aji Laide dan armada pasukannya pun langsung bergerak menuju ke Tompotika. Lantas, bagaimana sebenarnya reaksi dari istri pertama Lama Pangandro, yakni We Tendri Pamarang? Nyatanya, We Tendri Pamarang tak setuju dengan tindakan Lama Pangandro ini. Dia bahkan terang-terangan meminta diceraikan saja. We Tendri Pamarang nampaknya tak terima, baru menikah sudah langsung akan dimadu seperti ini. Apalagi Lama Pangandro sebelumnya telah berjanji akan menjadikan dirinya sebagai permaisuri tunggal di Pujananting. Maka Lama Pangandro mau tidak mau harus menghabiskan beberapa waktunya untuk membujuk sang istri tersebut agar mau mengizinkannya untuk kawin lagi dengan putri dari Gima. Dan pada akhirnya We Tendri Pamarang tetap tak terima dengan hal itu. Meski begitu, Lama Pangandro tetap pergi juga ke Gima, walaupun istrinya sendiri tidak merestui kepergiannya. Di kapal Lama Pangandro ada juga Aji Laide yang punya misi lain dari Sauri Gading. Selain mengawal Lama Pangandro, dia juga menerima misi khusus dari Sauri Gading untuk menjadi sosok penengah agar perang antara Lama Pangandro dengan Lawewang Langi tidak terjadi. Biar bagaimanapun, Tompotika dan Pujananting punya hubungan erat dengan Alejina. Jangan sampai keduanya berperang dan malah merugikan Alejina itu sendiri. Dan jangan sampai pula keduanya berperang lalu membuat murka sang Patetoe. Entah hukuman apa yang akan diterima oleh Lama Pangandro dan Wewang Langi kalau keduanya betul-betul sampai berperang satu sama lain. Dengan berangkatnya Lama Pangandro bersama dengan Aji Laide ke negeri Gima, maka Sauri Gading berinisiatif untuk berdoa dan meminta kepada saudari kembarnya yang ada di Kerajaan Langit, yaitu We Tendri Abeng. Sauri Gading memohon agar We Tendri Abeng menghentikan kalau saja terjadi peperangan antara pihak Lama Pangandro dengan pihak Tompotika di Gima. We Tendri Abeng yang mendengar doa tersebut pun langsung mengangguk, tanda bahwa dia akan menghentikan hal-hal yang memicu perang di Kerajaan Gima nantinya. Maka untuk itu, We Tendri Abeng mengirimkan sebuah pesan kepada ratu di Kerajaan Bima agar kiranya menyiapkan 2 buah pelaminan di hari pernikahan anaknya nanti. Satu untuk Batari Banna dan satunya lagi untuk adik Batari Banna, yakni Batari Kuneng. Tak lupa, We Tendri Abeng memberikan ancaman apabila hal tersebut tak dilakukan, maka akan ada bencana besar yang melanda Kerajaan Gima. Namun sayang, pesan itu tak digubris oleh Ratu Kerajaan Gima. Dia menganggap We Tendri Abeng terlalu berpihak kepada orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Dia menganggap bahwa We Tendri Abeng terlalu bersikap seperti seorang bos yang memerintah bawahannya. Dia menganggap bahwa perintah menyiapkan 2 pelaminan adalah hal yang konyol. Bagaimana mungkin dia mau menyiapkan 2 pelaminan untuk Batari Kuneng yang jelas belum mempunyai calon yang melamarnya. Sementara itu, sang Ratu Gima ini juga telah betul-betul mengabaikan Lama Pangandro. Baginya, pernikahan ini hanya antara Gima dan Tompotika saja.
Lama Pangandro dan kelompoknya tak lagi dianggap di sini. Meski begitu, atas desakan suaminya yakni Sang Raja Gima, serta desakan para warga yang takut terjadi apa-apa dengan negerinya ini, akhirnya Ratu Gima pun menurut juga. Dia akhirnya menyuruh bawahannya untuk membuatkan lagi satu pelaminan untuk Batari Kuneng yang entah dengan siapa dia akan dinikahkan nanti. Awalnya Ratu Gima ini mengira bahwa Lawewang Langi akan menikahi dua orang putrinya sekaligus. Dan pada akhirnya tibalah juga kapal Lama Pangandro di negeri Gima ini. Tentu dia tak mengambil waktu lama. Dirinya langsung bersiap-siap untuk menuju ke istana utama negeri Gima. Dia ingin segera menuntaskan lamarannya kepada Batari Banna. Namun di satu sisi pelabuhan yang lain telah mendarat pula kapal milik Lawewang Langi dari Tompotika. Dia juga segera turun dari kapalnya dan berniat untuk langsung menuju ke istana utama kerajaan Gima. Dia ingin segera menuntaskan hasratnya untuk menikahi Batari Banna. Aji Laide rupanya bukanlah sosok pria biasa. Dia nampaknya memiliki beberapa kemampuan yang bisa dianggap sebagai ilmu gaib, sihir, ilmu hitam, atau apapun namanya itu. Memang dia bertugas untuk mendamaikan dua kelompok yang sepertinya akan segera berperang ini. Maka Aji Laide dengan kesaktiannya berhasil membuat suasana di sana Gima menjadi gelap gulita. Tak ketinggalan, gemuruh petir dan kilat saling menyambar, membuat banyak orang nampak ketakutan. Sang Ratu Gima jadi bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi saat ini? Bukankah dia telah membuat dua buah pelaminan dan menempatkan kedua putrinya pada masing-masing pelaminan tersebut? Di tengah-tengah kondisi yang gelap gulita tersebut, tibalah Lama Pangandro yang langsung naik ke atas pelaminan, tentunya berkat arahan dari Aji Laide. Secara diam-diam, Aji Laide juga menurunkan beberapa makhluk gaib dari kayangan yang menuntun Lama Pangandro untuk menuju ke pelaminan. Makhluk kayangan itu juga secara gaib mengantarkan Lawewang Langi ke pelaminan yang satunya lagi. Baik Lawewang Langi maupun Lama Pangandro tidak tahu dengan siapa mereka duduk saat ini. Namun Aji Laide sejatinya telah mengatur sedemikian rupa. Lama Pangandro duduk di pelaminan bersama dengan Batari Banna, sedangkan Lawewang Langi duduk bersama dengan Batari Kuneng. Maka dengan cepat para makhluk hayangan itu menjelma menjadi bisu yang kemudian menjadi penghulu dari kedua pernikahan tersebut. Pernikahan mereka pun langsung dilangsungkan. Maka sahlah kedua pasangan itu telah resmi menikah. Sesaat kemudian, Aji Laide mengembalikan kondisi gelap gulita tadi menjadi terang benderang seperti semula. Dan semua orang pun langsung kaget karena upacara pernikahan keduanya telah usai. Nampaklah kini Lama Pangandro duduk bersanding dengan Batari Banna dan Lawewang Langi duduk bersanding dengan Batari Kuneng. Kedua pasangan itu telah resmi menikah. Dan yang terpenting, tidak ada peperangan yang terjadi akibat hal ini. Demikian pikir Aji Laide. Para tamu undangan awalnya kaget dan penasaran dengan apa yang terjadi. Namun semuanya pada akhirnya mencapai kesimpulan bahwa mungkin ini adalah kehendak Sang Patotoe. Mungkin saat gelap tadi, Saori Gading atas izin Sang Patotoe datang dan menuntun kedua mempelai pria itu untuk duduk masing-masing di pelaminannya. Mungkin memang inilah takdir ketetapan Sang Patotoe. Maka terpaksa semua yang hadir pun menerima peristiwa itu. Lawewang Langi awalnya agak kesal, tapi tatkala dia menyaksikan kecantikan dari Batara Kuneng, perlahan-lahan dia mulai berubah pikiran. Secara Batari Kuneng dan Batari Banna hanyalah seperti pinang di belah dua. Keduanya mirip dan sama-sama cantik tentunya. Maka Lawewang Langi pun menerima dengan lapang dada hal ini. Sedangkan Lama Pangandro tentu tidak usah ditanya lagi. Dia merasa senang bukan main karena telah berhasil menikahi Batari Banna. Kini Lama Pangandro telah memiliki dua orang istri, dan jujur saja, kedua istri Lama Pangandro ini memang amat sangat cantik jelita. Aji Laide kini jadi paham mengapa Lama Pangandro begitu bersikeras ingin menikahi Batari Banna. Ternyata kecantikan Batari Banna memang sangat luar biasa. Meski begitu, Aji Laide tidak sampai terkesima atau terpesona bagaimana. Aji Laide sejatinya telah punya seorang istri, dan istrinya itu disebut-sebut sebagai wanita tercantik yang pernah ada di kerajaan Cina. Ya, Aji Laide telah mempunyai seorang istri yang melebihi kecantikan istri-istri dari Lama Pangandro ataupun istri para raja lainnya yang ada di Cina.
Adapun nama istri dari Ajilaide ini adalah We Anebanna. Dan singkat cerita, Lama Pangandro pun membawa pulang Batari Banna menuju ke Pujananting, sedangkan Lawewang Langi membawa Batari Kuneng ke istananya yang ada di Tompotika. Kini mereka berdua telah berada di Pujananting. Ajilaide juga ikut bersama mereka. Beberapa episode yang lalu, saya sempat mempertanyakan siapa sebenarnya Ajilaide ini. Mengapa dia disebut sebagai saudara dari Lama Pangandro? Well, usut punya usut, ternyata Ajilaide ini memanglah saudara dari Lama Pangandro, meskipun bisa dibilang saudara tirinya. Jadi, Ajilaide adalah anak dari pernikahan Lagaligo dengan We Tendri Olek, salah satu istri Lagaligo yang dulunya merupakan seorang bisu. Selain itu, Ajilaide semasa kecilnya ternyata tinggal di Kerajaan Langit, di bawah asuhan We Tendri Abeng. Dia kemudian baru diturunkan ke bumi ketika menjelang dewasa. Dan mungkin dari sinilah Ajilaide memiliki banyak kesaktian yang tidak terduga. Lama Pangandro sendiri sangat menghormati Ajilaide ini. Meskipun keduanya adalah saudara tiri, namun keseharian keduanya sudah seperti saudara kandung. Keduanya sedang menghabiskan waktunya untuk menyabung ayam di Pujananting. Bersama Ajilaide ikut pula We Anebanna, istri tercintanya yang digadang-gadang sebagai wanita tercantik di Semenanjung Alecina. Kedatangan Ajilaide dan istrinya sendiri juga disambut baik di Pujananting. Biar bagaimanapun, status Ajilaide bisa dibilang adalah saudara dari Raja Lama Pangandro. Dia dijamu setiap harinya, dan banyak orang yang tentunya takjub dengan kesaktian dari Ajilaide ini. Bahkan sampai ada yang datang jauh-jauh hanya untuk menemui sosok Ajilaide ini. Dan mereka adalah Lama Karoda dan Lama Kasau yang berasal dari Senri Jawa. Mereka berdua sengaja datang jauh-jauh hanya untuk menemui Ajilaide dengan Lama Pangandro. Tentunya, kedatangan mereka berdua ini juga disambut dengan baik oleh para pembesar istana Pujananting. Lama Pangandro dan Ajilaide berjabat tangan dan saling berkenalan dengan kedua pemuda Senri Jawa tersebut. Mereka saling berbincang hangat. Dikarenakan sangat mengagumi Lama Pangandro dan juga Ajilaide, maka Lama Karoda dan Lama Kasau pun memberikan hadiah kepada dua bersaudara itu, yakni dua buah wilayah yang bisa mereka kelola semau mereka. Tentu, Ajilaide yang mendengar hal itu langsung berterima kasih. Sedangkan Lama Pangandro langsung mengajak para tamunya itu untuk bersenang-senang di gelanggang sabung ayam tentunya. Tentunya ini sebagai ucapan terima kasihnya juga. Nah, di tengah-tengah asiknya mereka menyabung ayam, secara tiba-tiba ada seekor ayam yang turun dari langit. Ayam tersebut nampak berbeda dari ayam-ayam yang ada di bumi. Ajilaide dengan cepat memahami bahwa itu adalah ayam dari Kerajaan Langit yang nampaknya lepas dan malah kabur ke bumi. Apakah ayam itu milik Lama Karaka? Tanya Lama Karoda. Ya, kau benar sekali. Demikian balas Ajilaide. Oke, mari kita flashback sejenak. Lama Karaka sendiri adalah seorang dewa dari Kerajaan Langit yang beberapa waktu silam menurunkan bencana ke negeri Lama Kasau dan Lama Karoda berasal, yakni di Senri Jawa. Bencana itulah yang pada akhirnya membunuh kedua orang tua dari Lama Karoda dan Lama Kasau ini. Maka jelas kalau mereka berdua teramat benci dengan Lama Karaka ini. Kala itu Lama Karaka bahkan sempat ingin membakar lalu kemudian menenggelamkan negeri Senri Jawa. Beruntung, seorang Tomanurung sekaligus raja pertama dari Tompotika, yakni La Urum Pesi, berhasil menghentikan bencana itu dengan kesaktiannya. Kendati demikian, negeri Senri Jawa tetap mengalami kerusakan yang lumayan parah kala itu. Hal inilah yang membuat Lama Kasau dan Lama Karoda geram dengan Lama Karaka ini. Maka, keduanya pun sepakat untuk menahan ayam jantan itu dan tak ingin mengembalikannya ke Kerajaan Langit. Di satu sisi, Ajilaide memperingati mereka bahwa Lama Karaka ini bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Dia adalah seorang dewa yang terkenal pemarah. Tentu, menculik ayam peliharaannya akan berakibat perang besar-besaran. Dan benar saja, sesaat kemudian datanglah beberapa orang pengawal Lama Karaka yang meminta agar ayam itu dikembalikan. Lama Kasau menolak dan malah balik mengancam. Jika ingin ayam ini dikembalikan, maka Lama Karaka harus mau menerima tantangannya untuk berperang. Usulan itu langsung diiyakan juga oleh Lama Karoda. Alhasil, pulanglah para pengawal tadi
dan mereka pun langsung menyampaikan hal ini kepada Lama Karaka. Lama Karaka langsung teringat kembali dengan dua sosok bernama La Tenriliwing dan La Madukeleng. Mereka berdua adalah ayah dari Lama Kasau dan Lama Karoda. Dua orang ini dulunya sempat berani melawan Lama Karaka dan berakhir pada kekalahan mereka berdua. Meski begitu, Lama Karaka juga setengah mati untuk mengalahkan mereka berdua. Dan kini, anak-anak dari mereka berdua malah mau menantangnya lagi untuk berperang. Alhasil, karena memang Lama Karaka ini adalah orang yang emosian, maka dia pun dengan senang hati menerima tantangan itu. Dia pun bersiap-siap untuk berperang melawan anak dari lawan-lawannya dulu. Sementara itu, di Pujananting, Lama Karoda dan Lama Kasau hendak pamit dan pergi dari Pujananting. Mereka berdua tak mau merepotkan Ajilaide dan Lama Pangandro. Apalagi mereka tahu kalau lawannya adalah Lama Karaka yang jelas amat sangat kuat. Namun nampaknya Lama Pangandro dan Ajilaide tak setuju dengan keputusan itu. Keduanya awalnya diam, lalu kemudian tersenyum saling tatap-tatapan. Kalau ini adalah peperangan, maka aku tak mau tinggal diam. Izinkan aku bergabung dalam peperanganmu. Demikian ujar Lama Pangandro. Aku siap membantumu juga. Demikian pula tambah Ajilaide. Dan pada akhirnya bersiaplah 4 orang pemuda ini. Mereka bersiap berperang melawan musuh yang teramat sangat menakutkan. Dari langit nampak semakin gelap gulita. Petir mulai menyambar tak karuan. Suara gemuruh angin membuat rakyat Pujananting takut dan lari bersembunyi. Lama Pangandro dengan sigap memanggil seluruh pasukan kerajaannya. Ini akan menjadi pertempuran yang dahsyat. Lama Pangandro dan rekan-rekannya untuk pertama kalinya akan melawan sosok dewa yang terkenal dengan amarah dan amukannya, Lama Karaka. Di atas langit, nampaklah Lama Karaka bersama dengan para pasukannya. Para pasukan langitnya nampak sedang mengunyah daging kerbau mentah yang baru saja disembelih. Mereka sedang mengisi tenaga sebelum bertarung habis-habisan melawan 4 orang manusia bumi yang berani menantang dewa. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari peperangan ini? Kita akan sambung ceritanya di episode berikutnya.